فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azzani Allahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia, majlis ilmu yang mempelajari ilmu syar'i yang paling mulia, yaitu ilmu tentang tauhid. Kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan bab 3 dari kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu al-khawfu minasyirki,
takut terhadap syirik, mewaspadai kesyirikan. Sesuatu yang kita takuti karena sesuatu itu mengandung bahaya. Berarti kita semakin takut terhadap syirik kalau kita mengetahui bahaya syirik. Maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama tentang bahayanya syirik, agar kita semakin bertambah waspada, agar kita semakin mengkhawatirkan diri kita agar tidak terjerumus ke dalamnya. Baiklah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita ingatkan kembali tentang definisi syirik. Asyirku huwa ittakhadun niddi ma'allah. Ittakhadun niddi ma'allah, mengangkat atau mengakui adanya tandingan atau imbangan, ada sesuatu yang seimbang dengan Allah atau bagi Allah. Itu pengertian syirik. Ittakhadun niddi ma'allah. Sebagian ulama menyebutkan definisi tentang syirik yang lain. Definisi lain dari syirik, sebagian ulama menyebutkan, yaitu taswiyatul makhluki bil khaliqi fima huwa min khasaisil khaliqi fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Kita ulang lagi. Sebagian ulama menyebutkan definisi lainnya tentang syirik. Definisi lain tentang syirik yaitu tasfiyatul makhluki bil khaliqi fima huwa min khasaisil khaliqi fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Taswiyatul makhluku bil khaliqi. Taswiyatul makhluki bil khaliqi, menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Fima huwa min khasaisil khaliqi, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan sang pencipta. Sifat khusus bagi sang pencipta, bagi Al-Khaliq. Kalau kekhususan bagi sang pencipta, bagi Al-Khaliq, berarti makhluk sama sekali tidak menyandang khasaisul khaliq, kekhususan dari Al-Khaliq, sang pencipta. Min khasaisil khaliqi, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Al-Khaliq, sang pencipta.
fi rububiyatihi, terkait dengan rububiyahnya, wa uluhiyatihi, uluhiyahnya, wa asma'ihi au asma'ihi fi rububiyatihi au uluhiyatihi au, bukan wa ya, au fima huwa min khosaisil khaliqi fi rububiyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Sang Pencipta. Fi rububiyatihi, yang terkait rububiyahnya, au uluhiyatihi, atau uluhiyahnya, au asma'ihi wa sifatihi, atau terkait namanya dan sifatnya. Maka penting untuk diketahui bahwa jika ditinjau dari maknanya menurut tata bahasa Arab, kata syirik mengisyaratkan bahwa pelakunya juga menyembah Allah. Ya kan? Pelakunya juga menyembah Allah. Bukan kemudian hanya menyembah kepada selain Allah, tetapi juga menyembah Allah. Jadi kalau musyrik itu menurut tata bahasa Arab, mereka juga menyembah Allah. Hanya saja mereka juga menyembah selain Allah. Ya kan? Itu menurut tata bahasa Arab. Bukan semata-mata menyembah kepada selain Allah. Kalau syirik menurut tata bahasa Arab itu ya menyembah Allah, ya menyembah juga selain Allah. Itu menurut tata bahasa Arab makna dari syirik. Artinya menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Tandingan dalam hal penyembahan. Mestinya hanya menyembah Allah. Lah kok di samping menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Berarti yang selain Allah itu, yang disembah itu menjadi tandingan bagi Allah. Itu syirik. Jadi dalam pikiran kita, kalau ditinjau dari tata bahasa Arab, makna syirik itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Bukan hanya menyembah kepada selain Allah, tidak menyembah Allah. Itu. Pada bab ini penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan 5 dalil. Kita lihat dalil yang pertama. Surat An-Nisa ayat 48. Diketengahkan surat An-Nisa ayat 48 yang terkandung dalam ayat yang mulia ini bahaya terbesar dari syirik. Utamanya di
akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dalil pertama dari bab ketiga dari kitab tauhid ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Para ulama, khususnya ulama tafsir, memberikan penjelasan tentang ayat yang mulia ini. Yang dimaksud ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi ampunan maghfirah di akhirat, berarti seseorang itu belum bertobat dari dosa tersebut. Karena seseorang ketika melakukan dosa syirik, kemudian sebelum wafatnya, sebelum kematiannya, bertobat dari dosa syirik itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dalam hal ini ada dalam surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya. Nah, dosa semuanya termasuk dosa syirik. Di mana konteks waktunya? Di dunia sebelum wafat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya, semua dosa, termasuk dosa syirik, kalau pelakunya bertobat sebelum kematiannya. Ayat yang mulia ini menegaskan bahaya syirik yang luar biasa. Makanya kan, ya, dengan hikmah dan kealiman Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menempatkan ayat yang mulia ini sebagai dalil yang pertama dari bab ketiga. Dikatakan bahaya yang luar biasa. Apa yang luar biasanya itu? Luar biasanya apa sih? Kita perhatikan bagaimana rahmat Allah, ampunan Allah yang maha pengasih mencakup segala sesuatu selain para pelaku kesyirikan. Rahmat Allah luas, ampunan Allah luas, selain para pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah berkenan mengampuni dosa apapun yang Dia kehendaki kecuali dosa kesyirikan. Di mana ini? Di akhirat. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan, seandainya
seseorang datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi selain dosa syirik. Ada syarat. Bertemu denganku berarti di akhirat. Niscaya aku akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Dari sini kita menjadi jelas tentang urgensi rasa takut terhadap kesyirikan. Apa sih pentingnya? Kok kita takut kepada syirik? Karena kita terancam untuk tidak diampuni di akhirat. Sehingga senantiasa mewaspadai agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kalaupun terjerumus, maka segera bertobat sebelum waktunya terlambat. Kalau di dunia, waktu yang terlambat limitnya kapan? Ida yukhorhir. Makanya orang bertobat di dunia itu selama nyawa belum yukhorhir, belum sampai di tenggorokan. Orang mau meninggalkan, nyawanya naik turun di sini ketika akan keluar. Nah itu yukhorhir. Itu konteks pribadi. Konteks umum, sebelum matahari terbit dari barat. Masih sehat, belum sakaratul maut, nyawanya belum di tenggorokan, tapi matahari sudah terbit dari barat menjelang hari kiamat. Itu pintu tobat sudah tertutup. Jadi ketika manusia ketika itu melihat yang biasanya terbit dari timur kok terbit dari barat, maka sudah terlambat waktunya untuk bertobat. Itu konteks waktu secara umum. Kalau secara pribadi, sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum nyawa di tenggorokan. Kalau kerongkongan ini jalan makanan, kalau tenggorokan jalan nafas. Ya. Karena tidak mendapatkan ampunan di akhirat itu salah satu faktor terpenting yang dapat membantu seseorang itu benar-benar lepas dari kesyirikan. Syirik akbar, syirik besar, merupakan dosa terbesar. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu ada 60-an. Nah, dosa besar yang terbesar itu asyirku billah, asyirkul akbar, syirik akbar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia semoga Allah meridainya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa terbesar. Bagaimana kok syirik dikatakan sebagai dosa terbesar yang tidak diampuni di akhirat? Semua dosa selain syirik ada harapan untuk
mendapat maghfirah di akhirat. Ada yang datang sepenuh bumi diampuni. Ada yang datang dengan 99 gulungan. Setiap gulungan, kalau dibentangkan sejauh mata memandang, setiap gulungan adanya dosa semua. 99 gulungan. Mendapat ampunan. Membawa dosa sepenuh bumi tanpa dosa syirik. Ada peluang untuk mendapat ampunan di akhirat. Tetapi tidak berlaku bagi pelaku kesyirikan yang datang di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syirik yang belum ditobati. Itu sama sekali tertutup peluang mendapat ampunan di akhirat. Nah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang terbesar. Maka beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini kesalahan terbesar. Bagaimana mungkin seseorang menjadikan tandingan bagi Allah? Wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang telah menciptakan. Makanya peringkat yang kedua dosa besar itu apa? Uququl walidain. Allah yang menciptakan, tetapi kedua orang tua menjadi wasilah kita hadir di dunia. Yang menciptakan Allah siapa? Di mana diciptakan oleh Allah? Di rahim ibu kita. Ya. Dosa terbesar syirik. Kenapa? Wa huwa khalaqaka wa huwa khalaqana. Padahal Allah dan Allah, sedangkan Allah itu dan dialah Allah itu yang menciptakan kita. Maka dosa besar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Kenapa durhaka orang tua sebagai dosa besar kedua setelah syirik? Karena kedua orang tua kita adalah yang sebagai wasilah kita hadir di dunia. Maka kewajiban kepada orang tua bersanding dengan kewajiban kepada Allah. Larangan untuk berbuat syirik, larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua bersanding dengan larangan untuk berbuat syirik. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua bersanding dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Sehingga kita benar-benar memahami betapa besar dosa syirik, betapa besar dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 4477 dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 86. Kira-kira masuk akal tidak? Kira-kira logis atau tidak? Apa sih? Jika kita diciptakan oleh Allah, tetapi kita malah menyembah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Masuk akal tidak? Apakah yang disembah kepada selain Allah itu memberi saham? Punya saham tidak dalam penciptaan kita oleh Allah? Ada sahamnya tidak?
Sama sekali tidak ada saham. Mengapa? Tidak turut campur kok diikutkan dalam penyembahan kepada Allah. Ya gak? Kan akal sehat kita kan begitu mikir. Makanya kaum musyrikin itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sesembahanmu selain Allah itu mampu tidak menciptakan, nggak usah manusia. Ditantang oleh Allah menciptakan kulit ari saja, kulit ari. Kita tahu kulit ari, kulit yang tipis di buah itu loh, ya. Kulit luar dikupas, ada kulit ari. Salak itu ada kulit arinya. Ya enggak? Coba bisa enggak sesembahanmu selain Allah ditantang oleh Allah bisa menciptakan kulit ari apa tidak? Ya kan? Apalagi ikut campur dalam penciptaan manusia. Enggak ada kekuasaannya sedikit pun. Ya. Masya Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala sampai menantang begitu. Ya. Sama sekali tidak ada saham sedikit pun mereka selain Allah dalam penciptaan diri sendiri. Jangankan menciptakan manusia yang begitu rumitnya. Kulit tipis saja. Kulit ari saja. Sanggup mereka menciptakan? Akhwati billah wa ikhwani fiddin. Hasani Allah wa iyyakum. Barakallahu fikum. Syirik akbar dikatakan sebagai akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Karena dosa syirik itu mendatangkan berbagai macam kebinasaan. Ya kan? Semakin banyak bahayanya, maka kita akan semakin takut. Kita takut kepada sesuatu, semakin takut kepada sesuatu karena kita yakin sesuatu yang kita takuti itu mengandung bahaya yang banyak. Begitu juga syirik. Agar kita benar-benar mewaspadai syirik, takut terhadap syirik, karena kita memahami tentang bahayanya syirik yang luar biasa. Musibah yang pertama, kebinasaan yang pertama, gugurnya seluruh amalan. Gugurnya seluruh amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka benar-benar akan gugur amalanmu, seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, yang diancam siapa ini? Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah, Khalilur Rahman, khairul anam, sebaik-baik manusia, tidak pandang bulu, Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau khairul anam saja, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah, Khalilullah, diancam seluruh amalannya akan hapus kalau syirik. Bagaimana selain beliau? Bagaimana lagi selain beliau? Tidak pandang bulu siapapun pelaku syirik. Ya.
Siapa coba? La yahbatanna amaluka la in asyrakta. Siapa yang di sini? Hitopnya itu siapa? Tidak lain dan bukan Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain juga disebutkan lebih umum. Seluruh nabi, para nabi, kira-kira mungkin apa tidak mereka para nabi itu berbuat syirik? Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi seandainya para nabi termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, termasuk Rasulullah SAW sebagai penghulunya para nabi dan rasul, berbuat syirik, layah batunna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kemudian secara umum kepada para nabi, dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman walau asyraku. Nah, asyraku kan mereka. Mereka siapa di sini? Para nabi. Kalau tadi la in asyrakta. Kalau di sini walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Mereka siapa di sini? Konteksnya, hitobnya para nabi. Kalau mereka siapa? Yaitu para nabi seluruhnya. Diperingatkan, diancam. Asyraku, berbuat kesyirikan, la habita anhum, maka akan gugur maka nu ya'malun, seluruh amalan mereka. Jadi tidak main-main. Dosa syirik pun tidak pandang bulu yang dijadikan sekutu. Apakah malaikat yang dekat dengan Allah, apakah para nabi, apakah batu, apakah pohon, apakah manusia. Sama. Tidak ada peringkat. Oh, yang dijadikan syirik malaikat yang dekat dengan Allah, al-malaikatul muqarrabun. Sedikit dosanya daripada syirik yang dijadikan sekutu itu batu. Tidak. Pelakunya juga tidak pandang bulu. Apakah para nabi, apalagi selain mereka. Apa? Semua amalannya akan gugur kalau berbuat syirik. Tidak pandang bulu. Tidak ada bang pilih. Kita perhatikan. Bagaimana kerasnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harusnya merasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang syirik bukan hanya kepada para hamba manusia biasa, nabi saja diperingatkan. Ya. Rasulullah SAW, para nabi saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syirik, tentang bahayanya syirik. Berarti Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa perbuatan syirik adalah sesuatu yang besar, larangan yang besar. Mengapa kita menganggap sesuatu syirik itu kecil, syirik itu remeh? Syirik itu gak ada apa-apanya. Subhanallah. Kita lihat
jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam akan gugur seluruh amalannya. Para nabi termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW, diancam akan gugur amalannya apabila mereka berbuat syirik, yaitu syirik akbar. Bagaimana lagi dengan amalan selain mereka, selain para nabi dan rasul? Keimanannya paling kuat, amalannya paling baik. Itu saja amalannya paling baik, imannya paling baik. Seandainya mereka berbuat syirik pada nabi dan rasul saja, gugur amalannya. Apalagi selain mereka. Sebagai contoh, seorang manusia akhir zaman yang rata-rata usianya 50 sampai 60 tahun. Dalam hadis yang sahih disebutkan baina sittin wa sab'in, sedikit yang melebihi itu. Antara 60 sampai 70. Berarti hitungannya Hijriyah. Komariah, bulan Komariah. Bulan Komariah itu 30 tahun. Samsiah itu selisihnya 1 tahun. Berarti kalau antum 60 tahun itu 62. Kalau hitungan 60 Samsiah di dalam perhitungan syariah itu 62 tahun. Nah, kita akan terpancang dengan bulan Samsiah. Dikira kita umurnya 30. Aslinya kalau syariah ya pakai Komariah hitungannya. Kan kira-kira 1 tahun selisihnya 11 atau 10 hari. Dengan Samsiah. Nanti pada 30 tahun itu 1 tahun selisihnya. Jadi kalau kita 60 tahun ya berarti 62 tahun. Jangan dianggap kita masih 30 tahun, itu bisa 31. Kalau 50 ya 51, nanti kalau sudah 60 itu 62. 90, 93. Begitu. Jadi kalau dikatakan di dalam hadis itu baina sittin wa sab'in, berarti hitungannya menurut Samsiah berapa? 58 sampai 68 tahun. Kalau hitungannya Samsiah. Karena hadisnya berarti hitungannya Komariah. Baina sittin wa sab'in itu menurut hitungan bulan Komariah. Haram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Itu hitungan bulan Komariah. Selama 50 sampai 60 tahun, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua dan berbagai jenis ibadah lainnya selama 60 tahun itu atau 50 tahun itu, namun bersamaan dengan itu ternyata dia adalah pelaku syirik akbar. Na'udzubillah. Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, kemudian dia meninggal sebelum bertobat dari syirik akbar tersebut, maka dapat dipastikan seluruh amalannya akan digugurkan oleh Allah dan tidak bernilai sama sekali. Tanpa pandang bulu. Jangankan kok selain para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul saja kena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
dan diperingatkan Allah langsung melalui wahyu. Adapun jika dia bertobat sebelum wafatnya, maka amalannya tidak gugur. Amalnya tidak gugur. Tidak kemudian berbuat syirik, walaupun bertobat amalannya gugur, tidak. Kalau bertobat amalnya tidak gugur, insya Allah tobatnya diterima. Makanya yang perlu kita ketahui adalah yaitu tadi macam-macam syirik, syirik akbar, syirik asghar, syirik besar, syirik kecil. Makanya kan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Hendaklah kita menjadikannya sebagai doa harian. Bukan tidak mungkin kita melakukan syirik tanpa kita sadar. Makanya insya Allah dengan istighfar yang jujur, ikhlas, setiap hari, insya Allah setiap hari kita mentas dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun yang samar tidak kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun sekalipun dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, sekalipun dia telah berbuat syirik tetapi minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Sekalipun mohon ampun terhadap dosa syirik. Tapi kalau tidak mohon ampun sampai di akhirat, sampai meninggal, Allah tidak akan mengampuni. Nah, ini salah satu bahaya terbesar, bahkan bahaya yang dikatakan di sini oleh Al-Ustadz Firanda Andirja Hafidhahullah Ta'ala, dikatakan sebagai bahaya syirik yang luar biasa. Tidak mendapatkan ampunan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang menunjukkan bahwa seseorang yang mati, yang meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, finnari khalidina fiha. Kalau finnari khalidina fiha berarti apa? Tidak mendapat ampunan. Laisa minal mu'minin, bukan orang yang beriman. Laisa minal muslimin. Kalau orang yang beriman itu imma diampuni, imma tidak diampuni, tetapi akhiruhu fil jannah. Akhirnya happy ending, surga. Tetapi kalau divonis finnari khalidina fiha berarti minal kafiri, minal musyriki. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, fayamut fa huwa kafirun." Ini. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun.
Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, lalu dia meninggal dalam kekafiran, meninggal dalam kesyirikan, kafir tidak bertobat, musyrik tidak bertobat, syirik tidak bertobat, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Tadi digambarkan 50 tahun, 60 tahun sudah beramal ini, sudah beramal itu, hapus semuanya kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Karena melakukan syirik akbar. Nah, ini dalilnya. Yang pertama, faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia amalannya, terhapus amalannya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Kebinasaan yang kedua, tidak memiliki peluang untuk diampuni. Jadi yang pertama, gugur semua amalannya. Yang kedua, tidak memiliki peluang untuk diampuni. Di mana ini? Di akhirat. Kalau di dunia, seseorang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa, termasuk syirik. Padahal syirik akbarul kabair. Kalau bertobat, seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Karena dosanya diterima. Dosa apa? Ampunannya diterima, tobatnya diterima, dosanya dihapus. Jadi seakan-akan tidak berdosa. Kenapa sih seakan-akan tidak berdosa? Karena dosanya dihapus. Termasuk dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tidak ada peluang untuk diampuni di mana? Di akhirat. Jadi tidak bertentangan dengan surat Az-Zumar, hanya di mana konteksnya. Kalau Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, di dunia Allah akan mengampuni dosa semuanya, hatta dosa syirik akan diampuni. Kalau ini di mana? Di akhirat. Jangan dibolak-balik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu jangan dikaitkan di dunia. Itu di akhirat. Ya. Jadi tidak bertentangan. Masa Quran ayat dengan ayat bertentangan? Ya, itulah pentingnya kita belajar mencari bimbingan para ulama dalam memahami ayat dan hadis. Tidak serampangan. Kita lihat, zina dosa besar, mencuri dosa besar, membunuh dosa besar, dan dosa-dosa besar lainnya masih memiliki peluang untuk diampuni. Walaupun pelaku zina, pencuri, pembunuh tidak sempat bertobat ketika sampai meninggalnya. Walaupun begitu, ada peluang untuk diampuni. Ya kan? Coba. Seluruh bumi, sepenuh bumi dosanya. 99 gulungan dosanya. Ada peluang mendapatkan ampunan. Walaupun
sebelum meninggal tidak bertobat. Tetapi syirik akbar, maka mustahil akan diampuni oleh Allah. Di mana? Di akhirat. Mustahil. Makanya datang seseorang ke akhirat membawa dosa sepenuh bumi selain dosa syirik, selama dia tidak berbuat syirik. Berarti kan ada syaratnya. Kalau disyaratkan ampunan itu tidak membawa dosa syirik, tidak melakukan syirik, berarti syirik tidak diampuni di akhirat sebelum bertobat ketika meninggal. Kita lihat supaya kita itu bagaimana ya melihat diri kita gitu loh. Tidak meremehkan syirik, tidak memandang sesuatu yang biasa-biasa saja syirik itu. Luar biasa. Dosanya luar biasa bahayanya. Supaya kita benar-benar menyadari, memahami, meyakini, mantap tentang betapa besar bahayanya syirik. Kita lihat Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu adalah sosok yang mati-matian mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mati-matian tidak dukung dakwahnya Rasulullah. Kita merasa enggak? Seperti mati-matiannya Abu Thalib dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Ya, kita merasa mati-matian enggak membela dakwah beliau? Ya, rasa enggak? Ya, kita bandingkan. Dalam hal mati-matiannya mendukung dakwah Rasulullah dengan Abu Thalib. Tidak melihat kafir dan mukminnya, tapi dalam hal mati-matiannya mendukung dakwah Rasulullah. Kita ini siapa sih? Kan umat Rasulullah. Ya kan? Kan kita nggak merasa kita itu mati-matian mendukung dakwah Rasulullah. Kita lihat Abu Thalib melindungi fisik beliau, bahkan lebih sayang daripada sayangnya kepada anak-anaknya. Ya, sayangnya kepada Rasulullah itu lebih daripada Abu Thalib sayang kepada anak. Padahal Rasulullah itu ponakannya. Melindungi fisik beliau semasa hidupnya. Dia rela mengorbankan segalanya demi keselamatan ponakan, yaitu Rasulullah SAW. Dan ditunjukkan pengorbanannya, pembelaannya, perlindungannya. Tetapi bagaimana akhirnya? Akhir hidupnya Abu Thalib yang begitu mati-matian melindungi fisik Rasulullah, membela mendukung dakwah Rasulullah, mengorbankan segalanya. Tetapi ketentuan takdir Allah sudah mendahului. Sebelum 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan, bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Enggan mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Sampai sakaratul maut Rasulullah mepet kepada Abu Thalib agar ketika meninggal sudah melafadzkan la ilaha illallah, dan itu cukup dijadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Itu Rasulullah SAW. Ternyata membalas cinta dari Abu Thalib. Ya enggak? Kan ingin. Kalau enggak cinta kan enggak seperti itu.
Rasulullah SAW kalau nggak cinta kepada Abu Thalib nggak mungkin memperjuangkan, mengusahakan sampai detik-detik akhir menjelang kematiannya. Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Enggan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi pamannya itu. Ya. Bukti sayangnya apa? Yaitu ingin pamannya meninggal dalam keadaan Islam. Itu bukti sayangnya Rasulullah. Tidak kemudian pembeli teman mati kafir apa mati. Ya. Itu kalau nggak sayang kan nggak begitu. Pembeli teman. Nah, coba dipepet gitu loh sampai detik-detik akhir menjelang kematian. Di samping. Tapi begitulah Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik. Ternyata Rasulullah SAW tidak berhenti. Berusaha bagaimana Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir, yang meninggal dalam keadaan musyrik, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau nggak sayang, ponakan sayang pamannya nggak begitu. Rasulullah kan tidak tahu kalau memohon ampunan orang yang mati kafir, mati syirik itu, meninggal dalam keadaan kafir itu tidak boleh. Kan tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan. Waktu itu belum tahu. Sebelum turun ayat tentang larangan untuk memohon ampunan kepada orang yang meninggal dalam kekafiran sekalipun itu kerabat, itu belum diturunkan. Makanya salah satu asbab nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada pamannya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Begitu Rasulullah SAW memberi sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Abu Thalib kenyataannya meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menurunkan wahyunya yang mulia, makana lin nabiyyi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Larangan buat siapa ini? Bukan hanya kepada Nabi saja, juga larangan kepada orang-orang mukmin. Makanya di sini disebutkan makana lin nabiyyi walladina amanu. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman apa? Ayyastaghfiru lil musyrikina, untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba. Meskipun orang-orang musyrik yang meninggal itu adalah kerabat yang dekat, kaum kerabat. Ya kan? Kan langsung ini. Langsung. Ya, maksudnya langsung apa? Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Kerabat bukan? Kerabat. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pandang bulu apakah itu kerabatnya Nabi, apakah itu anaknya Nabi, apakah istrinya Nabi, apakah orang tuanya Nabi. Kalau orang tuanya Nabi, pamannya Nabi tidak iman, tidak ada manfaatnya suaminya sebagai Nabi.
tidak akan menolong mereka, kerabatnya yang syirik, kerabatnya yang kafir. Ya kan? Kita lihat ulul azmi itu berapa? 5. Yang 4 orang nabi ulul azmi, 4 orang rasul ulul azmi, kerabatnya ada yang tidak beriman. Kita lihat. Ulul azmi pertama, Nabi Nuh. Anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman. Menolong suaminya yang nabi, menolong orang tuanya yang nabi, tidak, tetap tenggelam. Bahkan diajak naik kapal, saya akan ke gunung, selamat nanti. Bagaimana ke gunung selamat? Terdamparnya saja di puncak gunung. Ya Mbak? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang dia beriman? Bapaknya. Bahkan membuat patung. Ada riwayat. Ya besok di akhirat Nabi Ibrahim AS ketemu bapaknya yang dalam keadaan mengenaskan. Tidak bisa membela bapaknya yang kafir. Di akhirat tidak bisa. Walaupun anaknya Nabi Rasul ulul azmi. Tiga ya berarti ya. Ya, 3. Yang ketiga Rasulullah SAW, yang pamannya tidak masuk Islam. Kalau Musa, ya, enggak. Kalau Isa, enggak. Itu kerabatnya yang kita ketahui, kerabat 3 dari 5 Nabi ulul azmi, 3 kerabat dari Rasul ulul azmi yang tidak beriman. Sama sekali anaknya tidak bisa membelanya. Suaminya tidak bisa membelanya. Keponakannya tidak bisa membelanya. Anaknya sebagai nabi tidak bisa membelanya. Orang tuanya yang tidak beriman. Tidak pandang bulu Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu merupakan apa? Hak Allah. Hak Allah. Hak Allah. Bagaimana mungkin hak Allah itu dilanggar? Sama sekali tidak ada toleransi. Karena apa? Karena melanggar hak Allah. Hak ubudiyah. Kita lihat. Jika Abu Thalib yang memiliki jasa begitu besar terhadap Islam tidak diampuni oleh Allah, tidak dianggap pembelaannya kepada Rasulullah, tidak dianggap perlindungannya kepada Rasulullah, tidak dianggap pengorbanannya untuk Rasulullah, tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah. Dia syirik. Ya enggak? Coba. Apa kita nggak ngeri itu? Nah, kita merasa punya andil apa? Kok minta toleransi? Nggak ada toleransi. Karena ini menyangkut hak Allah. Ya, tidak dianggap sama sekali. Rasulullah sendiri yang memohon ampunan tidak dianggap, tidak diterima permohonannya. Apa itu? Rasulullah SAW. Ya kan? Tidak diterima kan permohonan ampunan Rasulullah untuk Abu Thalib. Padahal kita lihat di sini. Betapa pengorbanannya, perlindungannya, pembelaannya. Dosa-dosa lain seperti zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang tua, itu semua berkaitan dengan hak hamba.
Berbeda dengan syirik. Syirik adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Ini. Jadi kita itu merasa ngerinya, merasa takutnya. Syirik itu berkaitan dengan hak Allah. Tidak ada toleransi. Apalagi meninggal dalam keadaan syirik sama sekali. Coba kita sudah dikasih gambar kan tadi betapa Abu Thalib ini kan? Tidak ada. Seharusnya setiap makhluk itu hanya menyembah Allah yang telah menciptakannya. Merasa enggak sih? Apa kemudian masing-masing kita, masing-masing manusia itu, masing-masing orang itu merasa dia ada dengan sendirinya. Kan fitrah kan, fitrahnya kan mengatakan dia itu diciptakan. Siapa saja. Lah menciptakan siapa? Masa membuat tandingan tadi kan sudah disebutkan. Jangankan kok manusia, kulit ari saja ya tidak sanggup. Itu bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga. Seseorang pelaku syirik apabila meninggal, syirik akbar, pelaku syirik akbar, ketika meninggal belum bertobat sebagai pelaku syirik akbar, mustahil masuk surga. Dia akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, surat ke-5, halaman 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru wa ma lizalimina min ansar. Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang yang berbuat syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga. Harrama itu bentuk mati. Tapi untuk konteks yang akan datang, ya kan? Jannah itu kan bentuk apa, sesuatu yang akan datang. Maka harrama itu pasti diharamkan masuk surga. Sudah harrama pakai kod, benar-benar pasti, benar-benar pasti, benar-benar pasti. Kalau tidak ada fakot saja sudah kepastian. Misalnya ayatnya hanya faharramallahu alaihil jannah, itu pasti. Ini ada kodnya. Berarti sungguh benar-benar. Apa tuh? Benar-benar pasti. Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kita lihat Abu Thalib mati dalam keadaan syirik. Rasulullah SAW bisa menolong untuk masuk surga? Tidak bisa. Wa ma lidzalimina min ansor. Nabi Ibrahim AS tidak bisa menolong bapaknya. Bukti tidak ada penolong pun
apakah anaknya, apakah suaminya, apakah ponakannya. Bukti bahwa orang-orang syirik, orang-orang musyrik itu tidak bisa ditolong. Sekalipun yang mengajukan permohonan itu ya anaknya misalnya. Tapi kan Abu Ibrahim tidak setelah tahu bapaknya tidak beriman, tidak akan membela di akhirat. Dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati wa kadzalika najzil mujrimin." Ini menggambarkan betapa mustahilnya seseorang yang musyrik masuk surga. Supaya kita benar-benar memahami betapa mustahilnya pelaku syirik masuk surga yang tidak bertobat sebelum meninggalnya. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran dalam surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus samai. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit yang pertama. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi arwah ruh orang yang sudah meninggal itu, kalau orang mukmin itu diangkat kemudian melalui pintu langit, baunya harum. Ruh siapa ini? Ruh fulan bin fulan. Kemudian disebutkan kebaikannya. Kemudian langsung menembus pintu langit berikutnya. Tetapi kalau ruhnya orang kafir itu tidak bisa kemudian dikembalikan, dilempar, tidak bisa menembus langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Ruhnya orang-orang kafir itu tidak bisa menembus langit karena memang tidak terbuka pintu bagi ruh orang kafir. Ya, mendustakan ayat kami dan sombong. La tufattahu lahum abwabus sama. Nah, ini keterangan la tufattahu lahum abwabus sama itu ditafsirkan dengan hadis tadi tentang perjalanan ruh antara ruh orang-orang yang beriman dan ruh orang-orang yang kafir. Itu ruhnya. Kemudian di akhirat wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga hingga unta yang begitu besar. Kita lihat unta kan besarnya seberapa? Bisa masuk ke lubang jarum. Masa unta yang besar masuk ke lubang jarum? Kan mustahil. Yaitu sama mustahilnya orang syirik masuk surga. Mustahilnya orang kafir masuk surga. Seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum.
Nanti kita benar-benar takut. Sangat mustahil onta kok bisa masuk lubang jarum. Sama mustahilnya orang kafir masuk ke surga. Jangankan masuk surga, pintu langit saja tidak dibuka untuk menyambut ruhnya. Surat Al-A'raf ayat 40. Wa kadzalika nadzil mujrimin. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Maka dari ayat yang mulia ini kita memahami sebagaimana masuknya seekor unta ke dalam lubang jarum adalah suatu kemustahilan. Mustahil lah. Kalau benang ya iya. Apa unta diremet-remet dulu jadi benang? Unta masuk ke lubang jarum itu suatu yang mustahil. Demikian pula ampunan dan dosa syirik besar itu, dari dosa besar itu adalah suatu kemustahilan. Sekali lagi, ampunan di akhirat itu kemustahilan. Sama mustahilnya seekor unta masuk ke lubang jarum. Alhamdulillah telah selesai bahayanya syirik yang besar, ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama, gugurnya semua amalan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan. Yang ketiga, kalau meninggal belum bertobat dari dosa syirik, itu akan mustahil masuk surga. Faqad harramallahu alaihil jannah. Itu bahaya syirik. Yang pertama, gugurnya semua amalan. Kemudian yang kedua, tidak mendapat peluang untuk mendapat ampunan di akhirat. Yang ketiga, kalau pelaku syirik itu belum bertobat sampai meninggalnya, diharamkan baginya masuk ke surga. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah 2 pekan lagi kita melanjutkan lagi dan mudah-mudahan dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما